warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athail As-Sakandari rahimahullah, innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan lil akdar tazhidan laka fiha. Hanya saja Allah menjadikan ini dunia sebagai tempat aghyar. Aghyar itu berubah-ubah, tidak menetap. Wa ma'dinan lil akdar, dan sebagai tempat keruh dan kekacauan. Supaya apa Allah jadikan dunia seperti itu? Supaya tazhidan lak, supaya kamu itu kada betah dengan itu dunia, supaya kamu itu tidak cinta dengan itu dunia. Sudah Allah jadikan dunia ini tempat yang tidak ada kebahagiaan selama-lamanya. Allah jadikan dunia tempat yang berubah-ubah, tidak menetap keadaannya. Allah jadikan juga dunia sebagai tempat permainan yang tidak ada keseriusan di dalamnya. Maka sangat aneh sekali ada hamba-hamba Allah yang malah jatuh cinta dengannya. Kita saja tak akan bisa menetap kepada orang yang bermain-main dengan kita, yang mempermainkan cinta kita. Itu tidak akan bisa membuat cinta kita terikat, terpatri dengannya. Kita nikah dengan seorang wanita, umpama lalakian, wanita itu diketahui hanya sekedar main-main dengan kita, maka kita tidak akan mampu bertahan dengan wanita seperti itu. Anehnya manusia, ada yang jatuh cinta dan ada yang merasa betah dengan dunia. Jamaah, Masya Allah, rancak sudah kita mendengar apa itu dunia, ya kan? Quran memadahkan dunia itu laib. Laib itu adalah tempat bermain. Kalau sudah disebut permainan, kenapa harus serius dengannya? Umpama saja permainan sepak bola, ya kan? Namanya gini, permainan sepak bola. Namanya permainan, ngapain sampai kita ngotot-ngotot serius membelanya? Ya kan?
Sampai hakun barugi-rugi untuk menghancurkan barang hanya untuk permainan sepak bola. Kalah umpama nih idolanya, ya mahampas ke TV. Aneh, sudah tahu namanya gin permainan, ada yang kalah, ada yang menang. Dan kalah dan menangnya itu kadang menjadi ketetapan. Kalau Imbah menang selamanya menang, dah besok berubah pulang, tanding pulang lawan yang lain atau tanding pulang dengan lawan yang sama. Nah, yang tadi menang bisa kalah, yang tadi kalah bisa menang. Itulah dunia. Nggak ada yang tetap menangnya hari ini, nggak menjamin besok menang lagi. Itu dunia. Kita ngotot sampai bakalahi badang sanak, ya kah, hanya karena dunia. Babungulan. Gara-gara duit sampai kita hakun merelakan kehilangan Tuhan. Babungulan. Apalagi bahasanya. Ya lah. Ya Allah, hanya karena dunia hakun kehilangan Tuhan, hanya karena dunia hakun kehilangan agama. Ini yang disebut di dalam bahasa agama orang yang tak masuk dalam golongan mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinun, dalam surah Al-Qalam tuh. Mereka orang kafir, orang musyrik itu sukanya bermudahanah dengan makhluk yang lain, dengan yang namanya dunia. Mudahanah itu apa? Mudahanah itu li ajli dunia, maaf, tarkul amal li ajli dunia. Dia meninggalkan beramal karena hanya dunia. Dia rela meninggalkan Tuhan hanya karena ingin dapat simpatisan manusia. Dihadapkan manusia yang inya itu selalu ada tumbuh perasaan kada nyaman. Kada nyaman mau menyakiti perasaan manusia. Yang mana kada nyaman menyakiti perasaan manusia ini oleh sebab dia dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Umpama saja anak pian atau kawan pian guring tak imbai, habis itu pian tak dahulu bangun subuh. Nah, kawan pian atau anak pian dihiga kada bangun subuh, tumbuhlah perasaan kada nyaman kalau mengganggu guringnya, ya kada tuh. Padahal kita disuruh oleh agama untuk membangunkan kawan kita. Bahkan di dalam kitab fikih, termasuk di dalam kitab Sabilal Muhtadin tuh, ya kah, hukum kita membangunkan kawan yang kita tuh sama-sama tidur di dalam satu tempat dengannya, yang mana waktu sembahyang itu mepet dan tidak ada jaminan baginya untuk bisa leluasa melakukan sholat itu, maka kita wajib untuk membangunkannya. Wajib kita untuk membangunkannya. Nah, kita ini ada mudahanah. Mudahanah itu apa? Rasa kada nyaman munnya mengganggu guringnya. Lebih mengutamakan rasa kada nyaman lawan kawan ketimbang rasa kada nyaman lawan Tuhan. Lebih mengutamakan rasa kada nyaman lawan manusia ketimbang kada nyaman lawan Nabi Muhammad. Kita dibangunkan orang atau kawan atau anak, spontanitas yang dibangunkan ini memang reaksinya berbeda-beda, tapi kebanyakannya takajud, ya kah? Mengeluarkan nada kadang yang kadang kita senangi, ya kah? Atau mengeluarkan ekspresi muka yang kadang nyaman ketika kita bangun nih, iya. Tapi setelah dia bangun dan dia melaksanakan sholat subuh, lu yakin orang seperti ini akan terima kasih. Awalnya aja dia takajud, awalnya aja dia memberikan reaksi yang kada nyaman kepada kita. Tapi setelah dia bangun melakukan sholat subuh, dia akan mikir, jika ada dibangunkan kawanku tadi, aku terlayur subuh. Harusnya aku terima kasih, bukan sangit. Nah, kayak itulah orang yang mudahanah. Apabila dia dihadapkan kasus seperti itu, dia lebih mengutamakan perasaan kada nyaman lawan kawan
tapi kadang memperdulikan kayak apa dia dengan Tuhan. Masya Allah. Lu ambil contoh lagi. Kita hendak menyuruh anak minum obat. Anak kita tuh kadang mau minum obat. Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Ujung orang hulu sungai dirimpung. Dirimpung, dikuti. Karena si anak ini harus mau kadang mau diminumi obat, nyegaring. Oleh rasa sayang kita kepada anak, kita memaksakan inya untuk minum obat karena kita tahu minum obat yang kita paksakan kepada anak kita itu awalnya saja pahit, akhirnya dia sembuh dan dia akan senang juga. Nah, kalau orang itu ngerti bahwa ketika kita dihadapkan perasaan kadangnya melawan kawan untuk mengajak kebaikan, itu kita paham bahwasanya sebenarnya apabila kita ajak kawan itu kepada kebaikan, awalnya saja dia menolak, tapi kalau sudah mendapatkan kebaikan itu dia akan terima kasih kepada kita. Inya kayak kekanakan, munya diajak kebaikan, awalnya dia menyalahkan kita, bahkan menyambati kita. Oke, awalnya kayak itu, kayak kanakan tuh, kita minum obat pemaksaan, nyambati, oh abah nih kejam, mama nih kejam, mama ada sayang, udah minum obat. Keadaan nakai supaya kamu ampe, supaya kamu bisa, oh dirimpung, dikuti, dipaksa, bahkan menyunat anak kayak itu juga. Yang tukang sunat gini disipaknya, ya kan? Tapi mbak disunat, selesai proses penyunatannya, ampehnya, sangkal, ampehnya, merasakan marah kepada yang menyunatnya, pahaminya, oh jangan ada disunat, ya bagus sembahyangnya. Jangan ada disunat sampai ke Tuhan, maka mengakibatkan membawa najis selama-lamanya di bagian kulit daripada zakar yang belum disunat itu. Nah, awalnya si kawan yang kita ajak kepada kebaikan memang memberikan ekspresi yang kada nyaman kepada kita, tapi kita yakin dengan niat yang tulus mengajak kawan kita kepada yang baik, mencegah kawan kita daripada kemungkaran, itu akan mengakibatkan kebahagiaan bagi diri kita, dirinya, dan juga dapat membahagiakan orang yang nyuruh kita untuk melakukannya. Siapa? Nabi kita Muhammad yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yaitu Rasul yang ummi, yang mana sudah termaktub orang tersebut yaitu Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil, yang mana visi dan misinya diutus untuk apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan umatnya yaitu kita untuk melakukan kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan untuk mencegah kita yaitu umatnya daripada kemungkaran, wa yuhillu alaihimut thayyibat, yalah, wa yuhalliluhumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan makanan yang baik, perkara yang baik, dan mengharamkan perkara yang tidak baik. Sampai Nabi Muhammad itu ditugaskan apa? Wa yadha'u anhum israhum, Nabi Muhammad melepaskan daripada segala beban, wal aglal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu daripada mereka umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita. Jadi tugas Nabi Muhammad adalah mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran, menghalalkan yang baik, habis itu mengharamkan yang kada baik, habis itu melepaskan segala macam beban hidup dan melepaskan segala macam belenggu yang membuat dia tidak selamat. Lalu ujar Allah, falladzina amanu bih, maka dari itulah kalian wahai hamba-hambaku, wahai umat Nabi Muhammad, imanilah dia, imanilah Nabi Muhammad. Wa azzaruhu, lalu muliakanlah Nabi Muhammad. Wa nasaruh, lalu bantulah Nabi Muhammad. Habis itu apalagi? Walladzina tabi'una, apalagi semuanya itu lupa tuh.
Ada yang hafal? Falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan ikutilah cahaya yang diturunkan bersamanya, itu Al-Qur'an. Maka dengan demikian ulaika humul muflihun, mereka itulah, yaitu orang-orang yang melakukan yang demikian itulah adalah orang yang beruntung. Allah sudah sebutkan bahwa umat Nabi Muhammad, apa visi misi dan visi misi Nabi Muhammad sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan seterusnya tadi, sampai kita dikatakan oleh Allah orang yang mengimani Nabi Muhammad, orang yang membantu Nabi Muhammad, orang yang memuliakan Nabi Muhammad, orang yang mengikuti jalan cahaya Nabi Muhammad, orang itulah orang yang beruntung. Nah, ikuti Nabi Muhammad dengan dunia, kita lihat bagaimana keadaannya. Apakah Sidin pernah minta istana, bahkan dikasih emas saja oleh malaikat, dengan tawaran gunung itu menjadi emas? Nabi Muhammad tidak, beliau kada hendak memiliki itu semua. Oleh sebab tahu Nabi Muhammad yang namanya harta dunia tidak ada kebahagiaan di dalamnya kecuali jika diarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Tuhannya. Nabi Muhammad tidak mengambil dunia. Jika seandainya beliau mengambil ini dunia, semua dunia ini beliau ambil, bisa saja. Gampang bagi Nabi Muhammad, tinggal minta lawan Allah, ya Allah, ini dunia milikku, jangan ada satupun dunia ini yang memilikinya kecuali aku. Gampang kalau Nabi Muhammad mau seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau, tidak menginginkan seperti itu, karena tahu memang dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat beramal. Akhirat tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal, akhirat tempat tinggal. Kubur tempat disoal. Nanti apabila masuk ke dalam surga, maka surga itulah aslinya tempat asal, dan neraka tempat menyesal. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad menerangkan kepada kita bahwa dunia bukanlah tempat kita untuk menetap. Bahkan Sayyid Ja'far As-Sadiq, cicitnya daripada Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa, kata beliau, yang namanya dunia adalah tempat di mana terhimpunnya kekacau balauan, tempat berkumpulnya segala macam penyakit dan ujian. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa lepas daripada malapetaka dunia, kecuali dia paham dan mampu menjalankan pemahamannya itu untuk mengelola itu dunia. Sehebat apapun dirinya ketika menjalani dunia, dia tidak akan lepas daripada sifat dunia yang sementara. Nggak ada yang abadi selama-lamanya. Tetap saja dunia adalah tempat sementara. Aneh sekali kalau ada orang yang sudah tahu itu bukan tempat tinggalnya, tapi dia memaksakan untuk tinggal di dalamnya. Aneh sekali bagi orang yang sudah tahu bahwasanya dunia itu tempat berpenyakit, tapi dia tetap merasa nyaman tinggal di dalamnya. Aneh sekali. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu hanyalah tempat tipu daya. Tahu aja sudah ditipu dunia, ya hakun aja. Belum ambil contoh. Buktinya dunia itu menipu. Duit nilainya anggap saja yang paling mahal selembarnya duit, kita ambil duit rial, selembarnya 500 rial. Itu kalau diduitkan rupiah berapa juta? 3 jutaan, 3 jutaan lah. Karena 1 jutanya itu sekitar 230 rial. Berarti kalau kali 2 460. Iyalah. Berarti 3 juta lah. Anggap 3 juta. Selembar
mata uang Saudi yang nilainya 500 rial, kalau dinilai kertasnya selembar itu kita cetak berapa rupiah? Ya mah, kertasnya duit tuh harganya berapa gram tuh? Pian mencetak duit sokongan nih kalau diperbolehkan, tapi kalau diperbolehkan, jika seandainya diperbolehkan mencetak duit tuh paling modalnya berapa? Kertas mencetak duit tuh ya modalnya berapa? Untuk yang selembar halus tuh ya modalnya berapa? Dibanyakan 10.000 lah ya, dibanyakan 10.000 sudah tuh ya, satu lembar kertas dicetak seorang itu nah ya, jika diperbolehkan nilainya tertulis 500 rial kan dibunguli dunia. Kalau modalnya cuma berapa? Modalnya cuma 10.000 tapi dinilaikan 3 juta rupiah. Sudah jelas bahwasanya dunia itu tempat tipu daya. Allah. Saking Allah hendak menampakkan dunia itu tempat tipu daya, akhir zaman ini kan banyak tukang tipu, tukang poles, di mana menggambarkan itulah dunia. Orangnya latat, orangnya hirang, tapi kalau sudah di make up putih mencolong, ya lah, masya Allah, matanya tadi sipit jadi galak, bulu matanya yang kada lentik jadi lentik, ya lah. Di make up, di permak mukanya, tapi setelah dibasuh, setelah dihilangkan make upnya, terlihatlah keasliannya. Begitulah dunia. Dunia ini terlihat indah karena hanya dipoles, Bapak Ibu, dipoles dengan make up sementara, karena luntur pada masanya, karena habis kadaluarsanya. Habis kadaluarsanya itu dunia, kada ada lagi keindahannya. Kalau kada dunia yang kadaluarsa, bisa juga kepada kita yang kadaluarsa. Kalau dunia kadaluarsa, kiamat sudah namanya. Kalau kita kadaluarsa, mati namanya. Sudah kita ini kadaluarsa, belum mati bisa kada bahagia lagi. Umur 100 tahun, 120 tahun, tadinya kita dihormati orang. Kalau sudah tua, jangan pun orang kadang anak cucu kita kada heran-heran. Waktu anung, masya Allah disegani orang, sudah tua, jangan harap orang menyegani diulut orang pulang. Kae, kemana kae? Ya, ya Allah. Ada masanya yang namanya dunia, dada yang abadi selamanya. Lalu lagi kata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah di dalam kitabnya ini, bahwa dengan demikian tujuan Allah menjadikan dunia sebagai tempat ujian, tempat segala macam penyakit, tempat segala macam kekeruhan adalah supaya kita jangan mencintai itu dunia. Ingatkan, tujuan Allah menjadikan dunia sebagai tempat demikian yang sudah disebutkan tadi adalah tidak lain tujuannya supaya kita jangan cinta lawan dunia. Jangan cinta lawan dunia. Allah tampakkan sudah keaslian dunia. Allah tampakkan sudah kayak apa buruknya dunia. Munnya kita masih mencintai dunia, berarti kita seorang yang bungul. Ya, kita seorang yang gak ada basian. Kita seorang yang ayam tuli. Ya Allah. Lanjut. Alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadhawwaqaka min dhawaqiha ma yusahhilu alayka firaqaha. Ini kalam hikmah yang selanjutnya oleh Imam Ibnu Athaillah yang bab pembahasannya berbeda dengan bab pembahasan yang sebelumnya tadi. Bahwa kata beliau, Allah itu mengetahui sesungguhnya dirimu itu secara natural tidak mudah untuk menerima nasihat. Secara natural kita itu tidak mudah untuk menerima nasihat al-mujarrad secara langsung, perlu proses, ya kan? Fadawwaqaka min dhawaqiha, maka dirasakannya engkau daripada nasihat itu di dalamnya ada kepedihan dan kepahitan. Mayusahilu alaika firaqaha,
apa-apa yang mana memudahkan atasmu untuk mencarinya atau mengambilnya atau menerimanya. Jadi Allah berikan nasihat itu sifatnya sebagaimana pahitnya obat. Allah berikan sifat nasihat itu sebagaimana pahitnya dedaunan yang menumbuhkan kemanfaatan pada tubuh manusia. Penawar sampai itu pahit kalau lah, tapi gak senobat. Kopi itu manfaatnya akan terasa apabila diminum tanpa gula, ya kan? Tapi kalau sudah bercampur dengan gula, manfaat kopi itu berkurang. Begitu juga nasihat. Nasihat itu sifatnya pahit. Pahit, Pak. Nasihat itu sifatnya pahit. Yang manis itu pujian. Ya kan? Yang manis itu pujian. Kalau dia paham bahwasanya sifat nasihat itu pahit tapi menyembuhkan, dia tidak akan menolaknya, bahkan mencari-carinya sebagaimana orang sakit kemana-mana mencari obat gasan menyembuhkan penyakitnya. Hatta pahit pun dia rela untuk menaguknya, hatta sakit pun dia rela untuk disuntiknya, hatta sakit pun dia rela untuk dioperasinya. Ya paham fungsi daripada nasihat. Ya Allah, memang secara natural tadi disebutkan kita ini kadangkala langsung menerima nasihat karena pahit tadi. Kadangkala langsung butuh proses. Nah, proses untuk kita bisa menerima nasihat, rarancaki memahami apa maksud dari nasihat itu, apa hikmah dari nasihat yang disampaikan, apa manfaat dari nasihat yang ditujukan. Jangan ketika seumpama ada pengajian yang mana gurunya yang menyampaikan pengajian itu sebenarnya tidak menunjukkan pembahasan itu kepada diri pian, tapi pian karena sensitifnya tinggi lalu menyangka wah guru tuh nyinggung aku aja. Oh, yang berarti guru tuh nyinggungnya, padahal lebih baik disinggung daripada kada. Ini bahasa orang kampung lah, di orang kampung di hulu sungai atau di negara lebih baik tersinggung daripada kada. Kenapa? Mun sudah kada tersinggung ayam tulik namanya. Sensitivitasnya hilang. Daripada sekali, dua kali, tiga kali, beratus-ratus kali, ya kada mempan. Kenapa? Sensitivitas untuk menerima nasihatnya sudah hilang. Kayak orang sudah kebal minum obat, kada ada lagi reaksi obatnya. Kada ada lagi reaksi obatnya, kebal. Dimasukkan obat nang kayak apa aja, kada ada manfaat buat tubuhnya. Kenapa? Kebal sudah. Allah, kada ada reaksinya, kada ada perubahan pada tubuhnya. Obat yang diuntal itu kada ada lagi reaksi pada penyembuhan penyakitnya, kada ada. Kebal. Ini ayam tulik. Nauzubillahi min dzalik. Allah. Ini masuk aja obat tuh ke awaknya, tapi kada mau masuk. Anu manfaatnya kebal tadi sudah. Nah, ini masih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang paling bahaya itu mantul. Masukkan obat, muntahkannya Allah. Masukkan obat, muntahkannya Allah. Ya. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad telah diutus kepada kita tidak lain adalah menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan-pesan mulia. Sidin itu hendak menyelamatkan kita. Ujar Sidin, umatku jangan makan riba umpama. Sidin melarang kita makan riba karena Sidin tahu di dalam riba ada penyakit yang akan menggerogoti kesehatan rohani kita. Kita tahu umpama minuman di merek mengenai menyinggung brand orang lah, ini contoh. Ini minuman umpama ya kah mengandung racun, tapi anak pian tiap hari meminumnya. Pian biarkanlah, dak. Pian rampas itu minuman. Pian padahi anak pian, nak jangan lagi minum nakai. Kena ikam garing.
Ya naikam tambah banget penyakit yang ada. Jangan nak, jangan, tetap aja minum, pian ambil minumannya, pian simpan, bahkan pian buang. Saking kada hendak anak pian itu keracunan. Kayak tujuan Nabi Muhammad membawakan syariat agama ini untuk menyelamatkan rohani kita, bukan untuk membatasi kelezatan kita hidup di dunia. Enggak. Kita yang kadang salah paham. Oponya mengalihi aja kita tuh belajar ilmu, tahu kena hukumnya, habis kita kada kau macam-macam lagi. Ujar, mending kada tahu sama sekali. Ini luput namanya. Ya kan? Kita bagaimana bisa membedakan minuman baik dengan minuman yang kada baik kalau tanpa ilmu? Jamaah, bagaimana kita bisa membedakan mana air zam-zam lawan air biasa kalau tanpa ilmu? Warnanya sama, wadahnya sama, ya kan? Bagaimana bisa membedakan air zam-zam dengan air biasa kalau tanpa ilmu? Ilmunya membedakan air zam-zam dengan air biasa satu, ya kah? Menunggu kabar orang yang thiqah. Kalaupun tidak ada orang yang mengkabarkan dengan thiqah, bisa kita rasakan dengan rasanya yang berbeda. Kalaupun tidak bisa merasakan dengan yang beda, maka diketahui dengan ilmu penelitian, dilihat tekstur banyunya, ini banyu zam-zam, ini banyu biasa. Ilmu ada tuh, ilmu. Banyu zam-zam dihadapkan dengan banyu putih biasa, orang yang berilmu yang memakai metode penelitian, dia akan menambahkan lagi pengetahuannya itu kepada yang lain. Oh, zam-zam ada mengandung ini, zam-zam ada mengandung ini, banyu biasa mengandung ini, banyu biasa mengandung itu. Oh, dipadahkannya, tambah lagi pengetahuan. Kita yang tidak mampu untuk meneliti, mengikuti pemahaman yang ahli di dalam meneliti. Nah, yang ahli di dalam meneliti masalah ini zam-zam atau tidak adalah ahlinya. Begitu juga yang ahli dalam meneliti, baik adanya adalah orang ahlinya. Siapa? Nabi kita Muhammad, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat. Namunnya kita itu paham syariat ini diberikan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita, kenapa kita tolak? Mun nasihat itu adalah menyelamatkan kita, kenapa kita tolak? Kalau hanya mengutamakan selera nafsu, ujar pian yang nyaman tuh ini ke minumannya, yang itu kada nyaman. Kalau pian hanya mengutamakan rasa lezat pada lidah, rasa lezat pada nafsu, maka pian minum tangguk berait, akhirnya datang penyakit hanyar, andang-andang. Kenapa pian jadi kayak ini? Aku minum itu terus saja, timbul jantungku sakit, ginjalku rusak. Kalau hanya mengutamakan rasa lezat, maka akan mendatangkan penyakit, mendatangkan kerusakan. Jadi yang kita andalkan itu bukan lezat pada nafsu, tapi selamat pada rohani, sehat pada rohani, selamat pada jalan kita untuk menuju surga dengan mengikuti. Ini diperintahkan untuk diminum, ini dilarang untuk diminum, ini diperintahkan untuk dimakan, ini dilarang untuk dimakan, maka mengikuti dengan demikian kita selamat. Rambu-rambu lalu lintas dibikin oleh pihak kepolisian atau pihak penertiban jalan, tidak lain tujuannya adalah untuk kita selamat di dalam menjalani jalan berlalu lintas. Coba saja semua kita kadang mau mengikuti nasihat lampu lalu lintas, lampu habang kadang kita ikuti nasihatnya, lampu kuning kadang kita ikuti nasihatnya, lampu hijau kadang kita ikuti nasihatnya, maka apa yang terjadi? Tabrakan terjadi di mana-mana. Ya Allah, jangan mengambil makanan itu hanya sekedar manisnya tapi kada ada manfaatnya, rugi. Sama tuh, jangan ngambil nasihat tuh yang nyaman menurut selera, tapi ketika pahit ditolak, rugi. Udah urusan yang sesuai seleranya, hancap mengambil. Kalau sudah kada seleranya, menyalahkan. Padahal sama-sama syariat itu dari Rasulullah. Sama-sama syariat itu dari Rasulullah. Kita ambil contoh urusan
makan babi, dia sanggup untuk meninggalkannya karena secara ainiyah babi hukumnya haram untuk dimakan. Tapi kalau sudah dihadapkan haramnya yang sifatnya hukmiyah seperti korupsi, sogok menyogok, ambil berait, padahal sama pada haram. Yang satu haramnya sifatnya ainiyah, yang satu haramnya sifatnya hukmiyah. Yang satu terlihat bendanya, yang satu tidak terlihat bendanya. Keharamannya itu tidak terlihat pada bendanya. Kalau babi kelihatan keharaman pada bendanya karena memang dagingnya mengandung keburukan pada tubuh. Nah, kalau ini didatangkan bukan babi, kambing, Pak, kambing. Ya, kambing. Kambing ini halal, tapi di dalam hukum daripada kambing itu haram. Apa haramnya? Orang yang memberikan kambing ini mendapatkannya dengan cara yang haram. Kambing kawan dicuntannya umpama, sembelihnya julungnya ke kita, ya kan? Nah, yang kambing kita mau memakan, yang babi kita kadang mau makan, alasannya babi jelas haram, kambing belum tentu haram. Tapi ada yang madahi itu walai kambing cuntanan, kambing kawan kita tuh, nah dipotongnya diberinya loh nih, kita jangan dimakan, haram hukumnya. Oh, ada. Yang penting tubuh kita menerima aja. Nah ini namanya sesuai selera menerima nasihat. Ada pukul rata. Sudah minum minuman arak bagus, dia tolak, itu haram. Tapi kalau sudah minum minuman riba, minuman haram, sogokan, apalagi suap menyuap, habis itu hasil curian, taguk berait. Nah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mengambil nasihat, mengambil daripada syariat Nabi Muhammad separuh-separuh, sesuai selera, kada sesuai syariat, sesuai apa yang dirasa nikmat baginya, itu yang dikonsumsinya. Munya kada, walaupun itu datang dari Nabi Muhammad, padahal itulah manfaat, ditolaknya. Nauzubillahi min dzalik. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan juga kita hanya pandai memberikan nasihat tapi tidak mau menerima nasihat. Jangan juga. Kenapa guru-guru kita bisa memberi nasihat? Karena tuhuk dinasihati gurunya. Di pondok pesantren bukan saja dinasihati dengan lidah, dihukum Pak. Salah-salah disanksi, salah-salah digundul. Allah. Setelah itu lagi dipantau oleh gurunya, salah-salah di WA, ya kah? Salah-salah ditegur. Selama kita itu masih punya guru, ya kah? Ketika kita menasihati orang, kita sadar kita pun akan dinasihati guru kita. Kita salah akan dinasihati guru kita, dan kita harus menerima nasihat guru kita. Jangan hanya ketika kita punya murid, ketika kita punya jamaah, ketika kita punya kawan, ketika kita punya orang-orang di sekitar kita, kita mampu memberikan nasihat. Tapi ketika guru kita di atas memberi nasihat kepada kita bahwa cara kita itu salah, kita nolaknya. Nah ini namanya orang yang kada pantas untuk memberi nasihat, sedangkan dia dinasihati pun menolaknya. Sama halnya dia bisa menasihati anaknya, tapi ketika dia dinasihati kuitannya dia nolak dan luput. Ya kan? Jadi menasihati juga harus siap dinasihati. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang cinta lawan kita, dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita dengan 1001 cara. Dia memberikan jalan kebahagiaan kepada kita dengan 1001 cara. Kalau dia memberikan kepahitan di awal, maka tidaklah di dalamnya itu ada kepahitan selamanya. Teruslah kita optimis dan berprasangka baik bahwa kepahitan di awal hanyalah sebagai proses untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Jangan kita itu kadang memandang finish atau hasil dari kesuksesan seseorang, tapi lupa perjuangan seseorang itu mencapai kepada kesuksesan itu.
Kita kadang melihat orang sudah sukses, anggap saja di situ tuan guru, nyamannya jadi tuan guru itulah. Disambut, habis itu lagi diberikan barakat, habis itu dihormati, masya Allah. Melihat pas sudah jadi tuan gurunya, ya kan? Coba lihati proses mondoknya kayak apa, ya kan? Coba lihati proses belajarnya nang kayak apa. Mudah merasakan mondok kita, jamaah. Ya kan? Biar tuh juga anak mondok, ya kan? Kada bakal bisa tahu kayak apa rasa perjuangan anak mondok kalau kita belum mondok. Oke, kita kada mondok, setidaknya kita rancak mendengar informasi bagaimana perjuangan santri di pondok. Guring ditata, makan dijamin, ya kan? Bahkan porsi makan dibatasi, ya anak tambah boleh nasib. Habis itu pulang, bis duit, ujung-ujungnya butang. Belum lagi pendidikan yang paling utama di pondok adalah disiplin waktu. Tak lambat sedikit masuk musola dihukum berdiri. Bahkan di zaman kami bahar itu munnya tak lambat datang ke musola dipaikat di punggung 10 kali. Dipaikat pak. Itu baru tahun 90-an ulun mondok. Apalagi mondok tahun 80-an saya. Tahun 90-an tuh masih pak munnya terlambat dipukul pakai paikat di belakangnya 10 kali. Babalar awak. Ya kan? Allah. Ya kadang banyak nyamannya lah jadi tuan guru, kadang melihat prosesnya. Lihat abah guru sekumpul kayak apa proses siden sampai sini mendapatkan makom seperti itu. Ada bim salamim abrakadabra. Luar biasa prosesnya beliau menjalani mujahadahnya. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW apakah langsung diangkat menjadi rasul? Tidak, mujahadah dulu sampai umur 40 tahun baru diangkat menjadi rasul. Kalau diangkat menjadi nabi itu sudah lawas. Sudah disebutkan sebelum alam dijadikan, itu dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu sudah sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin segala nabi. Nabi untuk diangkat menjadi rasul itu ittifaq ulama ketika beliau sudah umur 40 tahun. Nabi dengan rasul itu beda pak. Kalau nabi diutus hanya untuk kalangannya saja. Kalau rasul diutus itu bukan saja untuk kalangannya, untuk keluarganya, tapi juga untuk seluruh umat. Yang mana sifatnya rasul adalah tabligh, menyampaikan. Tidak ada kitman, tidak ada menyembunyikan. Kalau nabi boleh dia menyembunyikan, boleh dia menyampaikan. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Makanya rasul yang disebut dengan ulul azmi itu dititipkan dengan mushaf dan kitab, yang mana sifatnya harus untuk disampaikan. Nabi Adam tidak ada kitabnya, Nabi Idris tidak ada kitabnya, karena hanya nabi bukan rasul. Ya kan? Nah, kalau Nabi Ibrahim ada mushaf, Nabi Daud ada mushaf, Nabi Musa ada mushaf, Nabi Isa ada mushaf, ada kitabnya. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW ada mushaf, ada kitabnya. Nah dari itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar bahwa di saat kita diberikan nasihat-nasihat oleh orang-orang yang ingin menyelamatkan kita, orang-orang yang ingin memberikan yang terbaik kepada kita, yuk berproseslah kita menerimanya. Jangan langsung dibuang mentah-mentah. Jangan langsung dibuang mentah-mentah. Kalau kita dikasih makanan yang pahit, jangan langsung dimuntahkan, rasakan dulu. Jangan dibalik makanan pahit itu ada obat yang menyembuhkan. Begitu juga ketika kita dikasih makanan yang manis, laksana pujian, jangan langsung ditaguk bulat-bulat. Siapa tahu dibalik manisnya pujian terdapat racun yang mematikan. Ya, ya. Jadi yang pahit jangan langsung dibuang, yang manis jangan langsung ditelan. Oh. Kita tuh kada terbalik, yang manis langsung ditelan, yang pahit langsung dibuang. Nah itu kita, ya kan, alhamdulillah, mudahan jangan sampai hal yang seperti itu terjadi pada kita seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan nih futuh hati yang terbuka untuk menerima kebaikan.
Kalau sudah Allah bukakan hati yang terbuka, sepahit apapun yang namanya nasihat tetap akan masuk ke dalam, dan kita merasakan pahitnya itu hanya sebentar saja. Bahkan tidak lagi terasa pahitnya ketika kita sudah tahu manfaatnya, tidak lagi terasa sakitnya di urut ketika kita tahu manfaat setelah diurutnya. Begitulah keadaan orang yang sudah mengerti apa hikmah di balik nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita halal minta ridha Allah dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلحنا كل شر ولا تجعلنا الخلفاء وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا